Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kananda Duyana dari kelas 4F Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan hasil atau jawaban dari UTS saya. Soal nomor 1 pada masa Presiden Soekarno. Kelebihannya yaitu dalam rangka mengendalikan inflasi pada tanggal 25 Agustus 1959, mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Pada masa Soekarno, pada tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Barat. Dari sisi moneter, semua nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi 1/10 dari nilai nominalnya. Deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah uang beredar dari Rp34 miliar menjadi Rp21 miliar. Kekurangannya yaitu sistem kontrol perekonomian lemah, sehingga inflasi tidak terkendali. Inflasi menjadi kronis dan tidak terkendali dan tidak terawasi sejak awal kemerdekaan. Jumlah uang beredar menjadi 2 kali lebih besar pada tahun 1995. Sebagian besar sektor ekonomi produksi yang merosot seperti beras, makanan pokok, dan bahan makanan lainnya. Meskipun tidak mutlak menurun, namun telah gagal mengimbangi pertumbuhan penduduk. Indonesia belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh karena sedang mempertahankan kemerdekaan hingga tahun 1949. Yang kedua yaitu pada masa Presiden Soeharto. Kelebihannya yaitu krisis moneter terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan kekacauan dan tindak kejahatan serta demonstrasi dari berbagai kalangan. Positifnya yaitu bagi pengusaha ekspor yang mengalami keuntungan karena uang yang masuk berupa dolar. Kemantapan struktur ekonomi nasional terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan layanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan yang lainnya. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian, sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Pada tahun 1996, tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50%, sementara pada tahun 1996 kurang dari 15%. Inflasi sekitar 400% pada tahun 1996, sementara tahun 1996 kurang dari 10%. Kekurangannya itu dilihat dari sisi negatif, terjadinya krisis moneter yaitu dari pengusaha impor yang mengalami kerugian karena harus membeli barang dari luar negeri dengan dolar, sedangkan rupiah yang sangat lemah terhadap dolar, serta menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Soeharto dan keadaan politik yang ikut bergejolak karena permasalahan moneter yang semakin parah. Ketidakpercayaan tersebut timbul karena korupsi yang semakin menderita. Karena hal tersebut, masyarakat meminta beliau untuk mundur dari jabatannya. Kritik dibungkam dan oposisi dilarang, kebebasan pers sangat terbatas. Korupsi, dan nepotisme menjadi masalah yang utama dalam masa Orde Baru. Walaupun Soeharto selalu berpidato bahwa tidak ada devaluasi, tapi sepanjang pemerintahannya telah terjadi 4 kali devaluasi. Yang ketiga, pada masa Presiden Habibie. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, di antaranya merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian Indonesia, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga di bawah Rp10.000 dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF. Kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan surat izin usaha penerbitan. Melalui pemerintahan Habibie yang terbuka dan memfokuskan kepada perbaikan ekonomi dan moneter Indonesia untuk membangkitkan lagi perekonomian Indonesia. Untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, mulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, memberikan kewenangan terhadap bank sentral dalam mengatasi krisis, sebagaimana
fungsinya selaku otoritas moneter. Pada pemerintahan B.J. Habibie, nilai tukar rupiah naik menjadi 7.000 US dollar. Pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 1%. Habibie mengeluarkan berbagai kebijakan yang membuat rupiah sedikit menguat terhadap dolar Amerika. Kebijakan untuk menjadikan Bank Indonesia independen ternyata dapat meningkatkan kurs rupiah terhadap dolar. Selain itu, dengan adanya undang-undang untuk mengatur tidak adanya monopoli, menjadikan kegiatan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kekurangannya, mengingat bahwa iklim politik yang tertib dan kondusif sangat penting untuk membangun kepercayaan investor. Ketidakpastian dan ketegangan dalam perpolitikan di Indonesia membuat banyak investor pergi. Demikian juga setelah Soeharto jatuh. Ketidakpastian politik membuat banyak investor baik asing maupun domestik untuk tidak atau belum masuk kembali ke pasar Indonesia. Daya beli masyarakat menurun tajam dan tingginya risiko usaha di dalam negeri sehingga pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian berjalan lambat. Yang keempat, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kelebihannya, beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM, meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia antara Bank Indonesia dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dalam kegiatan investasi semakin meningkat. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkatkan dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional atau UMR. Kekurangannya itu, pemerintah Gus Dur menghadapi dua permasalahan utama dalam implementasi program reformasi. Pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. Kedua, kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas, dikarenakan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara menteri-menteri ekonomi, serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan status independen. Birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses reformasi ekonomi ke depan. Selain itu, desentralisasi serta memburuknya hubungan pemerintah dengan parlemen juga membuat reformasi ekonomi pada periode ini kurang berjalan mulus. Tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Proses pemulihan ekonomi relatif lambat, besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga, utang, dan subsidi. Kegigihan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan dalam penglihatan dan panca indera, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman, dan masalah pemerintahan membuat Gus Dur diberhentikan sebagai presiden. Yang kelima, pada masa Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati, yaitu Megawati berhasil mendirikan lembaga pemberantas korupsi yang dikenal dengan lembaga KPK. Megawati mampu membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di dalamnya. Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF.
Megawati mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI. Ia mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia. Kemudian melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Dan pada masa pemerintahan Megawati juga dapat mengembalikan proporsi pendapatan gas harum sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang bersenjata. Megawati memperbaiki kinerja ekspor. Kekurangannya, pertumbuhan kredit masih tetap lambat, namun demikian hal ini sebagian diakibatkan kesulitan di sektor real, serta kurang berhasilnya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak, kurangnya pemahaman dalam ekonomi sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat, lebih mementingkan politik partai daripada kepentingan umum. Yang keenam, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelebihannya yaitu sektor investasi meningkat dari 23% pada 2004 menjadi 30% pada 2013. Pelunasan utang IMF, menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB. Pro terhadap pemberantasan korupsi dengan dibentuknya KPK. Terjadi swasembada beras, menurunkan harga BBM. Kekurangannya yaitu Indonesia terus mengalami defisit infrastruktur selama masa pemerintahan SBY. Meskipun sejumlah upaya reformasi sempat dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, namun progresnya dalam kenyataan cukup mengecewakan. Indonesia terus tertinggal dari negara pesaing dalam sejumlah indikator kualitas infrastruktur dan logistik. Investasi infrastruktur baru jumlahnya sangat jauh dari kebutuhan dan terhalang banyak hambatan regulasi, sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia berbiaya tinggi dan sangat tidak efisien. Tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang. Yang ketujuh, pada masa Presiden Joko Widodo. Kelebihannya, komitmen realokasi subsidi menjadi tepat sasaran kepada program-program yang menjadi fokus utama percepatan pembangunan. Dampak nyata dalam peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan anggaran untuk pembangunan manusia, yaitu kesehatan dan pendidikan. Ekspor pertanian mengalami kenaikan dan banyak komoditas baru yang mulai didorong pertumbuhan ekspornya seperti porang. Meningkatkan akses pendidikan dilakukan dengan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar, pemberian beasiswa, dan pembangunan atau rehabilitasi sekolah dan ruang belajar. Pada tahun 2016, pemerintah terus meningkatkan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat dan fasilitas kesehatan yang melayani serta membayarkan iuran bagi penduduk termiskin. Perizinan usaha semakin sederhana dan cepat. Upaya pemasaran destinasi pariwisata nasional dilakukan dengan cara menggelar berbagai kegiatan budaya maupun olahraga di tingkat nasional serta promosi gencar ke luar negeri. Kekurangannya yaitu belum mampu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan kasus korupsi. Lambat menangani kasus COVID-19 sehingga masih menjadi pandemi di Indonesia, sehingga membuat pengentasan kemiskinan semakin sulit karena bertambahnya masyarakat miskin di Indonesia dan juga angka pengangguran muda Indonesia bisa bertambah tinggi karena persaingan semakin ketat dengan pekerja yang lebih senior yang berhenti bekerja akibat pandemi COVID-19. Soal nomor 2 yaitu review buku. Di sini saya mereview buku Ekonomi Moneter, buku 2 edisi 1 oleh Nyopurin PhD dengan penerbit BPFV Yogyakarta yang berisikan dari bab 1 sampai bab 10. Bab 1 tentang permintaan dan penawaran agregat itu di halaman 1, bab 2 inflasi di halaman 25, bab 3 kebijaksanaan moneter di halaman 51, bab persamaan dan perbedaan pendapat antara Keynesian dan monetaris di halaman 83, bab 6 kebijaksanaan fiskal, bab 6 teori portofolio halaman 111, bab 7 teori inflasi halaman 113,
Bab 8 ekonomi sisi penawaran supply side economics itu di halaman 149. Bab 9 pasar valuta asing di halaman 163. Bab 10 raca pembayaran internasional di halaman 191. Pokok bahasannya, kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, misalnya GNP, tingkat pengangguran, inflasi, serta neraca pembayaran. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misalnya adanya pengangguran yang tinggi, inflasi ataupun defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan atau mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang mengambil langkah kebijaksanaan moneter, misalnya melalui politik diskonto, cadangan minimum, pasar terbuka, ataupun perkreditan yang dapat dipakai untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau kredit perbankan. Penentuan tujuan kebijaksanaan moneter seperti pertumbuhan inflasi serta neraca pembayaran yang sehat hanyalah merupakan salah satu bagian dari kebijaksanaan moneter. Masih banyak masalah yang perlu dipecahkan, terutama dalam hal implementasinya. Masalah ini mencakup pertama, bahwa penguasa moneter harus menentukan arah yang hendak dituju untuk mencapai sasaran kebijaksanaan, seperti misalnya output, employment, serta harga. Kedua, mereka harus menentukan bagaimana caranya mengatur atau mengubah instrumen kebijaksanaan moneter, seperti cadangan minimum, politik diskonto, serta jual beli surat berharga, agar supaya tujuan atau sasaran kebijaksanaan moneter tercapai. Daftar pustaka di buku ini ada Churchill, THF, Money, the Financial System and Monetary Policy, Parentis Hall, Angelwood, Griffith, NJ, 97632, 1980, Coldfoot, FM, dan Chandler, LLC, The Economics of Money and Banking, Harper and Row, Publisher, New York, 8th edition, 1981, Haprielski, THM, dan Borman, John T. Court Issues in Monetary Theory and Policy, AHM Publishing Corporation, Arlington Heights, Illinois, 6004-1976, Ritter LX dan Silber WL, Principle of Money, Banking and Financial Market, Basic Book, in Publisher, New York, 3rd edition, 1980. Yang terakhir, Thorne LS, Monetary Theory and Policy, University of America, Washington, D.C., 1976. Sekian hasil dari jawaban tes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, Rineke Nanda Dwiana. Itu dari kelas 4F juga, dengan NIM 501200543. Kemudian mengumpulkan Rineke ini pada tanggal 22 April 2022, pukul 11:52:39. Kemudian terkait dengan foto sampul buku yang digunakan, seperti ini, kita cek sampul bukunya. Sampul bukunya seperti ini, Ekonomi Moneter. Ini bukunya dalam bentuk buku cetak, ya, dalam bentuk buku cetak. Kemudian kita lihat juga Rineke ini satu buku atau dua buku. Ini di database yang tugas kemarin, Rineke satu buku ya, Ekonomi Moneter. Oke, sudah pas. Kemudian kita lihat daftar isinya. Daftar isi dari Rineke, kita lihat yang paling ujung saja. Itu ada 203 ya halamannya, 203. Coba lihat ya. 203.
Coba kita lihat tugasnya apakah lebih dari 203 atau sama. 203. Kita coba cek. Oke, ini tugasnya kita coba download. Oke, Reneka ke Nanda. Ini tugasnya Reneka ke Nanda. Kita coba 203 halamannya. Coba lihat. Ini sampai 203 ya. Kita lihat apakah sampai 203. Downloadnya 222 di sini. 147, 105, 203. Oke, sudah 215 Reneka. Oke, ini juga sudah dirapikan. Sangat bagus Reneka. Oke, coba kita lihat. Oke, tugasnya Reneka 100. Oke, sudah cukup bagus. Reneka tugasnya 100. Kemudian UTS-nya kita coba cek juga. UTS. Bagian yang di bawah. Ini Reneka jawabannya. Insinyur Soekarno, oke. Ini kekurangannya. Ini kurang dari 20 sebenarnya. Kurang dari 20. Kekurangannya 20. Tugasnya masih sangat kurang ya. Tapi lumayan lah usaha yang diberikan. Kita lihat jurnal apa yang diambil. Jurnalnya juga tidak ada, jadi otomatis nilainya masih 70. Nilainya masih 70. Oke, ini masih nilainya 70. Wah, masih banyak yang kurang ya. Utamanya nomor 1 terkait dengan jurnal yang terindeksnya. Itu berarti belum bisa dikategorikan sebagai kelebihan dan kekurangan karena masih belum jelas sumber yang digunakan. Oke, Rineke, kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.